أما بعد أيها الإخوة الأحباء نلتقي مرة أخرى بإذن الله تعالى في هذا الفصل المبارك. أسأل الله أن يبارك لنا في هذا لقائنا وسائر أمورنا آمين. وأيضا نشكر الأستاذ على حضوره بين أيدينا اليوم، نفع الله بعلمه وحفظه من كل سوء ومكروه آمين. وإن شاء الله سنستأنف فيما كنا فيه من المقرر، فلأستاذنا فليتفضل مشكورا مأجورا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqihi sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hayyakumullah wa bayyakum. Marhaban bikum fi hadha al-majlis, majlis tafsir wa tadabbur li ayatillah ta'ala al-maktuba fi mushaf al-Quran al-Karim. Wa mazilna fi tafsir surati Abasa. Baik. Wa waqafna 'inda ayat. Ustaz, kok gambarnya nge-freeze ya, Ustaz? Hah? Gambaran tuh nge-freeze. Masa? Atau yang lain nge-freeze nggak? Ngeliat Ustaz nge-freeze nggak? Enggak. Iya, Nge-freeze? Nge-freeze kan? Ya. Oh, tadi ada tulisan unstable sih, Mang. Oh, Oke, nggak apa-apa lah Ustaz. Nanti Ya. suaranya jernih. Suara jernih ya? Oh, baik. Ya. Matiin dulu kamu. iya. Baik, kita sampai di ayat Kemarin ngebahas mengenai ini Ustaz, bagian terakhir wa fakihata wa abba. Ngebahas wafakihatan wa abba, dan Abba. buah-buahan dan ya, buah-buahan dan al-ab. dari kebun, kemudian kebun yang rimbun dan buah-buahan. Baik. Nah, sih. Wafakihatan wa abba, dan buah-buahan atau dan buah dan rumput-rumputan ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan bagi kalian dan bagi Dan nikmat an'amikum, bagi hewan peliharaan. hewan ternak peliharaan kalian. Baik, semua inilah nikmat yang Allah berikan, yang Allah wujudkan di atas bumi ini untuk kita bisa hidup gitu. Ya, di sini adalah perintah tafakkur setelah disebutkannya perintah untuk melihat awal penciptaan diri. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apa? Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Nah, fi anfusikum afala ta'qilun, dan dalam diri kalian sendiri ada ayat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak mau memikirkannya? Baik. Ayat yang di sini maksudnya apa? Ke atas lagi afwan. Nah, min ayyi syai'in khalaqah min nutfati khalaqahu faqaddarah. Ya. Bahwasanya kita ini diciptakan oleh Al-Khaliq. Khalaqa, dia sendiri yang telah menciptakan manusia itu. Siapa dia? Berarti ada Al-Khaliq dan ada Al-Makhluq dan ada Al-Khalqu. Apa itu Al-Khalqu? Penciptaan. Ada yang mencipta dan ada yang diciptakan. Faqaddarahu, dan Allah tidak hanya sekedar menjadikan dia wujud, tetapi dia memiliki sistem, memiliki keteraturan, memiliki kadar yang Allah sudah tetapkan. Kemudian Allah keluarkan dia dari summas sabila yassarah. Ya, kemudian Allah mudahkan keluarnya manusia itu dari perut ibunya. Summa amatahu faqbarah. Kemudian Allah muliakan juga dia dengan dimatikan. Nah, gimana kok bisa dimatikan tuh pemuliaan? Mati itu sesungguhnya adalah nikmat. Ya enggak? Kalau orang yang benar-benar mengetahui keindahan
janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya orang beriman itu dia tidak takut mati, bahkan dia merindukan mati dan menganggap mati itu nikmat. Karena kata Rasulullah SAW, dunia siju al-mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Maka orang beriman jangankan takut, tapi malah merindukan kematian. Tapi tidak cari mati ya, beda. Bukan cari mati, tapi merindukan kematian. Kalau kita dipanjangkan umurnya, berapa fitnah yang akan kita lalui gitu. Berapa kesulitan yang akan kita hadapi, berapa beban hidup yang kita laksanakan. Makanya umat yang paling dirahmati dalam hal ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umurnya hanya ma baina 60 70, ya, hanya 60 70 tahun. Nah, jadi itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Summa amatahu fa aqbarah, dikuburkan juga nikmat gitu. Sehingga manusia tidak menjadi santapan hewan-hewan buas, ya. Ada orang yang akan menguburkan kita juga bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seorang itu kematiannya tidak ditemukan, itu lebih sedih, ya. Lebih pedih gitu. Bagaimana kejadian yang baru-baru ini, ya. Kecelakaan pesawat. Ya, tidak tahu sampai sekarang bagaimana perasaan keluarga yang ditinggalkan. Yang mereka cari itu minimal jasad kan, ketemu kan? Ya. Nah, kalau ketemu jasad nggak usah utuh gitu, ada pokoknya ketemu itu. Sudah bersyukur gitu. Nah, gitulah bagaimana kalau tidak ada yang menguburkan gitu. Nah, makanya kalau penguburan itu adalah kata ulama salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, beda dengan makhluk yang lain. Summa idza syaa'a ansyarah. Nah, kok jadi kita bahas ini lagi ya? Nah, intinya setelah Allah sebutkan tentang penciptaan, Anda mengkorelasikan sebenarnya tadi, telah disebutkan nikmat berupa penciptaan, kemudian penciptaan itu disempurnakan, tidak main-main, ya, keteraturan yang ada dalam jasad manusia, ya. Kemudian setelah diciptakan dengan bentuk yang sempurna itu, kemudian di dunia juga difasilitasi dengan fasilitas yang tidak main-main gitu, ya. Disiapkan makannya. Nah, karena makan itulah yang menjadi sebab untuk hidup gitu. Nah, jadi tidak diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Diciptakan dengan sebaik-baiknya, kemudian diberikan berbagai fasilitas yang luar biasa untuk manusia itu untuk bisa bertahan di muka bumi itu dengan berbagai nikmat. Contohnya disebutkan fal yanzuril insanu ila ta'amihi. Maka perhatikanlah apa yang kamu makan itu. Di situ ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia berasal? Anna sababnal ma'a sabba. Kami yang telah tadinya, lihat flashbacknya jauh sekali. Kita lihat nasi Padang misalnya gitu kan. Yang Allah tarik itu bukan bumbunya gitu ya. Ya kan? Karena setiap orang mungkin nggak akan makan makanan yang sama. Orang Arab makan nasi kebuli misalnya. Orang Minang makan Padang gitu kan. Orang Jawa makan gudeg gitu kan. Tapi yang Allah tarik hal yang sifatnya universal itu. Dari mana dia berasal itu makanan? Nasi dari mana? Ikan dari mana gitu kan? Minyak dari mana? Kelapa siapa ini? Siapa yang nanam gitu kan? Subhanallah, semuanya ada di piring kita gitu, semua komponen itu. Tapi semuanya berasal dari apa? Anna sababnal ma'a sabba. Siapa yang mampu menurunkan hujan? Yang bikin bakso banyak, yang bisa bikin bakso banyak, yang bisa bikin nasi goreng banyak, yang bisa bikin nasi Padang banyak, yang bisa bikin soto Madura ada ya? Soto Makassar ya. Soto. Itu banyak, chef itu banyak gitu. Chef itu banyak, petani yang handal pun banyak gitu kan ya. Koki-koki yang hebat pun banyak, tapi siapa yang mampu menurunkan hujan? Nggak ada. Nah, disinilah fungsi tugas-tugas ilahiyah yang Allah tunjukkan di sini. Subhanallah, ini ayat kalau kita baca nggak ada habisnya sebenarnya kalau dibahas ini. Kita renung-renungkan gitu ya. Siapa yang mampu ya menciptakan ayam gitu? Dulu kan ada debat mana ayam duluan pada telur gitu kan ya. Ternyata ada penelitian yang menyebutkan ya pasti duluan ayam karena ada zat pada telur itu yang dihasilkan hanya pada ayam gitu kan. Gitu terus. Siapa yang bisa menghadirkan itu semua? Kita ini hanya mengkombinasi bumbu sama bumbu, bahan sama bahan, ya kan? Yang menciptakan sesuatu yang asas dari hal tersebut, base-nya itu dari Allah As-Samad. Ya, anna sababnal ma'a sabba. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Ya, setelah air
ada irigasi, kemudian ada tanah yang kena air itu, kemudian biji-bijiannya tumbuh dari situ, dibelahlah bumi, ya. Fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan daripadanya makanan pokok, ya, maksudnya habba itu malah makanan pokok, biji-bijian, semua biji-bijian. Ya, dan kita sudah bahas kemarin tentang biji-bijian, manfaatnya, ya, sebagai sesuatu yang mudah disimpan, mudah distribusikan, mudah dibagi, ya, mudah dibiakkan, dikembangkan dan lain sebagainya. Kemudian wa inaban wa qatba, jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, wa zaitunan wa nakhla, jenis pohon-pohonan dan kurma. Zaitun dan lain minyak perminyakan, kemudian nakhlan dan ini yang paling dekat dengan orang Arab, ya. Kurma yang manfaatnya luar biasa. Wa hadaika ghulba, sampai menjadi kebun-kebun yang sangat rindang. Wa fakihatan, wa buah-buahan dan untuk ternakmu. Abban itu rumput-rumputan, ya. Tibnu artinya at-tibnu. Tiben itu artinya livestock, kalau bahasa Inggrisnya apa sih? Ya, jerami begitu tuh. Sesuatu yang disimpan untuk dijadikan makanan untuk hewan ternak. Semua ini mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua ini adalah lakum bagi kalian, sebagai mata', sebagai sesuatu yang menyenangkan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, dan hewan-hewan kalian. Baik, kita baca tafsir daripada Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala. Ma'anil kalimat. Kita baca sesuatu dulu deh, belum Karin belum baca, ya. Ma'ani ini, ya. Udah sih, sebagian, ya. Sebagian. Sampai mana? Enggak apa-apa, diulang dikit enggak masalah lah. Silakan. Nah, kutilal insan maknanya lu'ina al-insan al-kafir. Nah, kutila maknanya adalah lu'ina, kutilal insan, ya. Lu'ina artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala orang yang kafir atau kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sendiri adalah nikmat Allah, nafas dan nikmat Allah, makan dia makanan nikmat Allah, semua fasilitas dari Allah. Kenapa dia bisa kufur? Maka kutilal insanu ma akfarah, mereka sendiri yang menutupi kenikmatan itu atau menutupi kebenaran hak atau kebenaran daripada nikmat Allah yang melingkupi dirinya, bahkan diri dia sendiri. Ma akfarah. Nah, di situ ada tanda satu. Coba kita baca bawah itu apa katanya? Ma akfarahu jaizun an takuna ma ta'ajjubiyah. Nah, ini Anda bilang kemarin, boleh, ya. Ma di sini maksudnya ma ta'ajjubiyah. Ma akfarahu, betapa kufurnya dia, gitu kan? Kufurnya. Min adatil Arab. Yang mana? Min adatil Arab, kebiasaan orang Arab, idza ta'ajjabu min syai'in qalu fihi qatalahullah ma ahsanah. Kalau orang Arab itu dulu berkata, kalau dia kagum atau takjub dengan sesuatu, dia mengatakan ma ahsanah. Qatalahullah. Nah, ma ahsanahu. Jadi qatalahullah itu bukan doa artinya binasalah kamu, enggak. Maksudnya itu wujud ekspresi aja gitu. Wujud ekspresi qatalahullah gitu kan. Amazing kalau orang bilang sekarang bahasa Inggrisnya. Ma ahsanahu, betapa bagusnya ini. Magic. Ya, magic gitu kan. Au ma aqbahahu, atau betapa jeleknya. Au ma ajra'ahu masalan, atau yang semisalnya. Baik. Wa halum majarra. Baik. Lanjut ke atas lagi. Ya, jadi boleh ma ini maksudnya ta'ajjubiyah, atau ma emang untuk mempertanyakan. Ma akfarahu, apa yang menyebabkan dia kufur. Itu yang ditafsirkan di sini, ai ma hamalahu 'alal kufri. Apa yang menyebabkan dia kufur? Kayak mustahil seseorang itu bisa kufur atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah, ya. Kalau sesuatu itu melimpah, rasanya mustahil untuk tidak dapat dilihat. Tapi kalau mata batin itu yang buta, kata orang apa? Gajah di peluk mata pun tidak tampak, gitu kan? Berarti ada sifat batin yang rusak di situ, ada yang tidak, yang rusak di situ. Jadi nggak apa-apa nggak pakai video nih, udah. Takutnya unstable lagi. Baik. Qad faqaddarahu, min ayyi syai'in khalaqahu. Nah, kok bisa sombong orang tersebut? Min ayyi syai'in khalaqahu, dari mana dia berasal, diciptakan? Dari mana dia tercipta? Faqaddarahu, itu min nutfatin khalaqahu. Ya, dari nutfah, air mani yang dari situlah dia diciptakan. Faqaddarahu ay min nutfatin ila
alaqatin ila mudghatin fabasharun sawiyun. Sawi. Ya, dari nutfah kemudian jadi alaqah. Alaqah itu seperti Bulan daging. Segumpal daging. Bukan. Dari kata al-aqlu yang menempel. Belah, nempel. Oh. Nah, seperti apa? Seperti Gantung gitu. ya bergantung seperti lintah, ya lintah ya. Nempel. Zigot. Nempel, zigot ya. Ila mudghah jadi segumpal daging, kemudian berubah menjadi fabasharun sawiyya. Nah, kemudian summas sabila yassarah ya. Jadi betul juga ada hadis yang mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbah ya. Walaupun itu hadis diperselisihkan derajatnya, tapi secara makna betul ya. Siapa yang mengenal dirinya betul-betul, mempelajari ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada dia, arafa rabbahu, maka dia tahu kedudukan Rabbnya. Baik, summas sabila yassarahu ay as-sabilul khuruj min batni ummih. Yaitu jalan keluar dari perut ibunya. Baik. Idza syaa ansyarahu. Jika menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah SWT ansyarahu akan ahyahu, akan menghidupkan dia. Ai idza syaa ihya'ahu ahyahu. Hati-hati cara bacanya. Ai idza syaa ihya'ahu ahyahu. Ahya yuhi ya. Jika Allah berkehendak pada masanya, ya syaa di sini kata ulama maksudnya kehendak berdasarkan waktu. Kapan waktunya kan kita nggak tahu ya. Kapan dibangkitkan, kapan dimatikan, kapan dibangkitkan, dalam golongan apa, wallahu alam, itu dalam kekuasaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan insya maknanya di sini pilihan dia akan dimatikan atau tidak atau dibangkitkan atau tidak. Itu tidak mustahil karena bertentangan dengan dalil yang lain. Yang pasti manusia itu akan mati dan dibangkitkan, tapi masyiatullah di sini maknanya kehendak, masalah waktunya saja, kapan Allah, tidak ada yang tahu. Ada yang tahu kiamat, kapan dia mati kan enggak ada yang tahu. Ai idza syaa ihya'ahu ahyahu. Kalla haqqan au laisa. Ini yang kita bahas kemarin. Kalla di sini maknanya bisa taukid haqqan sesungguhnya atau bermakna zajar ya. Teguran atau negasi dari ungkapan perbuatan yang sebelumnya. Itu yang ulama berbeda pendapat. Dan di sini apa kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah taala? Qal haqqan au laisa al-amru kama yad'i al-insan annahu adda ma alaihi min apa itu? Minal hukuk. Nah, ya, tidaklah demikian adanya kata Allah. Ini menegur al-insan yang di awal, maksudnya al-kafir. Bahwasanya dia telah menunaikan apa yang telah diamanahkan Allah kepada dia. Dari apa itu? Memikirkan apa? Apa hukuk di sini maknanya? Mentadaburi ayat-ayat Allah supaya kenal dengan Allah dan supaya taat dengan Allah, itu maksudnya. Ya, minal hukuk. Jadi hak yang terbesar bagi seorang hamba terhadap seorang hamba kepada Rabbnya adalah mengenal Rabbnya dengan berfikir, kemudian dengan berfikir tentang ayat-ayat Allah, maka timbullah wujud iman pada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Mentadaburi makhluk supaya kenal al-Khaliq. Kenal al-Khaliq tandanya mentaati al-makhluk. Mentaati al-Khaliq. Nah, di sini kelalaiannya orang kafir itu di situ. Dia tidak melaksanakan hak Allah atas dirinya yang paling mendasar, yaitu tidak mengenal, tidak mau memfikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugas asasi manusia di muka bumi ini apa? Untuk mengenal mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah itu mengenal zatnya, tidak bisa. Cara mengenal Allah adalah mengenal ayat-ayatnya. Ayatnya. Baik ayatnya yang tersabda atau yang tercipta. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa itu liya'budun? Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Apa makna ibadah di ayat itu? Kata Ibnu Abbas apa? Liya'rifuni, agar mereka mengenal aku. Jadi kewajiban mendasar seorang hamba dikatakan mukmin, tidak kafir, tidak kufur apabila dia serius mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat yang sifatnya qauliyah seperti Al-Qur'an dan Sunnah, ataupun ayat yang sifatnya
kauniyah yang tercipta. Ya, karena tidak mungkin atau mustahil ada pertentangan antara qaulullah dengan khalqullah. Tidak mungkin ada pertentangan terhadap firman Allah dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah. Semua benda, semua makhluk hidup semuanya pada hakikatnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi yang spesial di sini dari makhluk Allah itu jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka diberikan kebebasan untuk berpikir. Ya enggak? Kalau malaikat taat saja. Ya. Kalau hewan begitu saja, gitu kan, tidak diberikan akal. Tapi manusia diberikan pilihan, ya, choice, pilihan ya, untuk memikirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk mengenal Allah itu penghormatan loh. Kesempatan kita hidup nih dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya nikmat yang terbesar. Ya, bukan menjadi orang kaya raya, atau bukan menjadi pejabat, atau bukan menjadi orang yang viral, orang yang terkenal, enggak. Kenikmatan yang terbesar hamba Allah sebagai hamba Allah ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Dan ini yang dilalaikan oleh orang-orang kafir. Jangan sampai kita masuk ke ayat ini. Jangan sampai kita cerita abasa, oh iya sih, orang kafir zaman Nabi memang terlaluan sih Ustaz gitu. Jangan begitu. Lihat makna daripada ayat itu ke dalam diri kita. Apakah kita sudah mengenal Rabb kita Azza wa Jalla apa belum? Ya kan? Sejauh mana kita mentadaburi firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa tidak kagum pada Allah? Karena tidak mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama, saya lupa namanya siapa, ulama salaf. Dia mengatakan begini, tidaklah ada sesuatu yang kulihat dari mataku ini kecuali mengingatkanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak begitu kita? Enggak ada yang kita lihat, apapun yang kita lihat, kita rasakan, kita pikirkan kecuali menghantarkan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat keindahan, lihat keburukan, lihat sesuatu yang disukai maupun yang tidak disukai, ya. Ingat dia langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kala kita memang seperti itu, kelalaian hati kita begitu. Kita nih ingat kita makan makanan yang enak gitu. Yang kita fokuskan tuh enaknya makanan, kadang nggak berpikir siapa yang masak, ya enggak? Hah? Karena nggak pikir siapa yang masak, peduli aman, penting udah bayar gitu kan? Iya. Enggak kita ke restoran gitu, terus ke dapur gitu. Makasih ya chef itu, makasih ya udah bikin makanan enak nih gitu. Nggak pernah. Ya ada marah-marah suruh cepet. Ya, ada marah-marah. Atau kita menikmati pemandangan atau hasil karya lukis gitu. Ya, atau hasil karya seni gitu. Kita lihat bagus ya. Ininya karya tangannya, handmade-nya bagus itu. Atau mau desain mobil yang bagus gitu kan, desain motor yang bagus. Keren ya gitu. Tapi jarang orang yang paling banter nanya harga dan mereknya apa. Ini desainer siapa gitu. Gak ada. Atau ada orang yang kagum dengan makhluk. Ya, dia kagum sama desainer, kagum sama koki, kagum sama artis, kagum sama orang yang menghasilkan teknologi. Tapi dia lupa kagum pada yang menciptakan itu semua, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelalaian namanya, tidak berzikir namanya. Makanya orang yang beriman itu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wah, ini kajian bikin merinding sebenarnya. Kenapa? Karena benar nggak kita jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam posisi ini gitu. Apakah kita kalau keterpautan hati kita itu kepada Allah atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menyaksikan sesuatu gitu. Kalau kita masih terbayang makhluk, ya masih terbayang yang diingat oleh kehebatan makhluk, itu berarti kita tidak menghargai karya Allah yang telah menciptakan itu semua. Di balik itu semua ada peran Allah Subhanahu wa ta'ala gitu kan. Baik. Haqqan laisa ala amru kama yad'il insan annahu adda ma alaihi minal huquq. Baik. Lanjut. Apa bawahnya lagi? Lamma yaqdi ma amara. Lamma yaqdi ma amara. Belum kata Allah. Mereka itu belum yaqdi menunaikan ma amarahu. Jadi ayat ini secara tidak langsung ya mengatakan kewajiban Allah kepada manusia gitu. Apa itu kewajiban Allah kepada manusia?
mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan orang kafir di sini lamma yaqdi ma amarah. Belum dia laksanakan tugas ini, itu udah dicap kufur sama Allah, ma akfarahu. Sedangkan nasi tiap hari dia kunyah, air tiap hari dia minum, udara dia hirup, ya. Kemudian penciuman, penglihatan, telinga, badan yang sehat, semuanya kita konsumsi setiap hari, tapi lupa kepada yang memberikan hal itu semua. Ya. Makanya kita sering merasakan nikmat, tapi lupa kepada siapa yang memberikan nikmat, itu Al-Mun'im, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tegur ya Allah Subhanahu wa taala, lamma yaqdi ma amarah. Mereka itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Baik. Ai ma kafalahu bihi minat ta'ati wal wajibati fi nafsihi wa malih. Iya, akarnya nanti apa? Ketika orang sudah mentadaburi ayat Allah, dia merenungkan sign, tanda-tanda kekuasaan Allah, dia kenal Allah. Ketika orang kenal dengan Allah, dia akan patuh pada Allah. Ya. Jadi syariat itu dibangun, ketaatan pada syariat itu dibangun atas ilmu, kemudian kesadaran. Bukan pemaksaan. Itu cerdasnya Islam. Itu hebatnya Islam. Jadi ketaatan kepada syariah, kepada aturan Allah Subhanahu wa taala bukan dibangun oleh pemaksaan, bukan dogma, bukan doktrin, tapi dibangun oleh dasar ilmu, kesadaran yang penuh, ya. Jadi kita taat pada Allah itu bukan karena Allah memaksa gitu. Wah, Rasulullah ini ngerepotin nih salat mulu gitu. Ya. Nyuruh kita puasa padahal pengen makan, jangan begitu. Kalau kita sudah mengenal Allah, berarti kita akan kagum pada Allah Subhanahu wa taala dan akan melaksanakan syariat itu dengan perasaan sukarela, kesadaran, karena sadar bahwasanya Allah yang maha segala sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada diri kita atas apa yang kita diperintahkan atas kita. Lama yaqdi ma amara ay ma kafalahu bihi min at-ta'ati wal wajibat. Nah, sehingga apa? Konsekuensinya kalau orang tidak mengenal ayat-ayat Allah, dia tidak akan mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, dia tidak akan melaksanakan apa yang disebut dengan wajib. Ya, meninggalkan apa yang disebut dengan haram, atau tidak melaksanakan apa yang disebut dengan sunnah Nabi, dan lain sebagainya. Jadi rentetannya panjang itu. Ya, kalau tidak kenal, tidak akan sayang jadi pantun. Kalau nggak kenal Allah, maka tidak akan bisa mentaati Allah. Ya, ada yang bilang kalau tidak kenal ayat Allah, maka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak kenal dengan ayat Allah, tidak akan mungkin cinta kepada Allah. Tapi kalau kenal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pasti hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta, dia akan menghamba. Kalau dia sudah menghamba, akan taat kepada Tuhan yang tepat dia menghamba. Dan adakah Tuhan lain yang sebaik Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Baik. Selanjut ila ta'amihi, yani falyanzuril insanu ila ta'amihi. Ai kaifa qaddara wa dabbara lahu. Yaitu bagaimana Allah SWT mengukur dan mengatur itu semua. Dabbara artinya mengatur, tadbir ya, tadbir itu artinya mengatur, memanage, tadbir. Kemudian qaddara menakar. Nah, jadi semua ini diciptakan Allah dengan takaran. Allah tahu kadar gulanya untuk pisang itu berapa sih gitu. Jangan sampai kelebihan. Ya, jadi nanti kalau kelebihan makan satu pisang diabetes semua. Ya kan? Nah, kemudian kadar asamnya di buah jeruk berapa gitu. Nah, jeruk itu macam-macam juga kan. Ada jeruk Medan ya, kadar manisnya agak lebih gitu. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadar proteinnya berapa, kadar vitaminnya berapa, subhanallah. Jadi semua diatur sedemikian rupa ya. Kemudian masa tanamnya semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kaifa qaddara wa dabbara lahu, warnanya sampai ke bukan hanya nutrisinya, bahkan ke estetikanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Estetikanya gitu. Sampai ke estetikanya, packagingnya buah itu dan lain sebagainya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita di dunia ini makanan yang kita makan tuh berputar di 5 rasa kan? Ini enggak? Manis, asam, asin, pahit, pedas. Pedas enggak? Pedas bukan. Pedas enggak ada. Pedas bukan. Pedas itu bukan rasa. Pedas itu sebenarnya luka ya. Pedas itu luka gitu kan ya? Ya. Sama satu lagi gurih ya. Umami ya. Iya.
Asam, manis, pedas, pahit, Manis, umami. pedas, pahit. Umami satu lagi. Rasa gurih. Ya. Dari 5 komponen dasar rasa inilah yang kita makan sehari-hari. Gorengan itu ke gurih gitu ya. Ya kan? Kecuali gosong jadi pahit. Ya kan? Ada makanan yang sifatnya manisnya lebih menonjol. Subhanallah, divariasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam makanan-makanan kita gitu. Makanya bagaimana mungkin kita bisa membayangkan keindahan makanan di surga gitu. Bisa nggak? 5 unsur rasa saja sudah bikin kita puas di dunia ini gitu. Mungkin nggak Allah menambah unsur variabel rasa yang lain? Mungkin, kombinasikan itu. Kombinasikan itu. Hah? Ya kombinasi. Nggak nano-nano. Di dunia ini makanan yang terenak atau makanan yang paling enak pernah kita coba itu tidak lebih dari 5 komponen rasa gitu. Iya. Di akhirat mungkin nggak Allah tambah komponen yang lain? Mungkin. Banget. Di dunia ini kita mengenal 3 komponen warna dasar. Biru, kuning, biru ya? Biru, merah, kuning ya? Kuning, biru. Nah, dari 3 warna dasar itu menjadi warna yang kita kenal beragam-ragam sekarang. Menjadilah sebuah mungkin nggak Allah nambah warna yang lain? Mungkin. Warna dasar yang lain maksudnya gitu. Maka variabel-variabel dasar itu Allah kembangkan, Allah luaskan di akhirat, di surga. Maka nggak bisa kita bayangkan di dunia gitu. Nah, kalau keindahan alam ciptaan Allah saja tidak bisa kita renungkan, terpikirkan, di akhirat bagaimana lagi yang menciptakan. Maka mustahil orang tuh melihat Allah di muka bumi. Kan nggak sanggup gitu. Nggak sanggup mata kita gitu. Baik, gimana tadi? Terbatas kemampuannya gitu. Jangan harap mengukur lautan dengan tongkat ya, apa kata pepatah Melayu itu lupa. Baik. Bagaimana tadi? Habban ila ta'amihi ay kaifa qaddara wa dabbara lahu. Bagaimana Allah mengatur itu semua, menyajikannya kepada manusia, ya. Ayatnya apa? Wala yanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma summa shaqqaqna shaqqa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba ambatna fiha habba wa 'inaba ay al-habbu al-hintah apa hintah? Apa itu hintah? Al-hintah itu ya. Al-hintah itu gandum ya, gandum tapi yang kualitas baik. Al-hintah itu gandum tapi yang kualitas yang paling baik ya. Premium. Nah, ya, sedihnya Nabi dalam hidup beliau nggak pernah makan hintah. Ya, gitu. Kalau syair itu gandum yang murah dan Nabi SAW selalu makan ini. Kalau di zaman sekarang, asyair gak dimakan manusia lagi. Syair itu makanan hewan ternak. Bagaimana sederhananya Rasulullah SAW. Gak pernah seumur hidup Nabi makan dari gandum yang berkualitas hintah. Guru Anda yang menceritakan ini sedih juga. Ya, sangat sedih sekali. Nabi itu makan syair. Dan syair yang dimakan Rasulullah SAW pun tidak pernah disaring. Jadi bikin roti itulah makanan pokok orang Arab dulu ya zaman Nabi SAW. Tapi ditumbuk gandum itu, kemudian tidak disaring halus, biarkan kasar. Karena kalau disaring halus banyak yang kebuang kan. Itu Ana di PB dulu pernah ada teman yang neliti ini gitu. Ana neliti kedelai dulu ya. Kemudian ada teman neliti syair. Ya, ada sorghum dan ada syair. Kita emang departemen karbohidrat loh. Meneliti karbohidrat. Jadi katanya justru dietnya Rasulullah SAW itu bagus katanya. Oh kok begitu katanya? Karena banyak seratnya. Kalau disaring justru seratnya itu pas yang hilang. Hilang. Oh jadi begitu ya gitu. Kita kagum kan dengan kezuhudan Rasulullah SAW, kesederhanaan beliau. Tapi kalau diteliti secara ilmiah oleh teman waktu itu, ternyata serat yang paling bagusnya ternyata yang tidak disaring seperti itu. Subhanallah. Jadi makin kagum lagi gitu. Dari segi berbagai aspek, bahwasanya kehidupan Nabi itu emang teladan gitu. Ya kan? Nah, al-hintah contohnya itu, biji-bijian itu contohnya, al-hab itu contohnya adalah al-hintah.
Bukan hub ya, hub itu cinta. Kalau hab itu biji-bijian, ya, habbah. Al-hintah, kemudian asyair. Nah, syair sekarang nggak dimakan oleh orang Arab, jadikan makanan ternak, ya, Makan kualitas ternak. gandum kualitas bawah lah. Kemudian wala inab. Anggur. Kalau dari segi perspektif fikih ya, perspektif ilmu fikih, ini apa namanya? Semuanya ini boleh dijadikan zakat karena memang inab kalau sudah menjadi apa namanya? Kismis. Kismis itu jadi boleh dijadikan zakat, ya zakat Zakat. makanan. Ya, dan itu memang ma'ruf dimakan oleh orang Arab sebagai sumber-sumber makanan utama gitu. Ya. Dulu kan nggak ada ini salajah apa? Nasi. Kan ada mesin Kulkas. ya, salajah. Kulkas. Asal aja ya. Jadi mereka makai sesuatu tuh diasapkan, daging diasapkan atau dikeringkan atau ya seperti itu. Huwal ma'ruf, ya udah tahulah gitu. Wa inab, ya, wal inab, wa ambasna fi habba wa inaba wa qadwa wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghul. Wa qadba sini apa? Ai al-qattu, ar-ratbu, al-qut, ya, al-qut ya. Al-qut itu seperti apa? Sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang apa? Yang lunak gitu. Ar-rutab. Ar-rutbu maksudnya sesuatu yang basah gitu. Wa summiya qatban li'annahu yuqdab wa ay yuqta, dipotong-potong marrah ba'da marrah karena dia basah dan dipotong-potong gitu. Ya sayuran maksudnya di sini, susah banget. Wahada'iqa ghulba ay kathratul asjar. Ya, hadaik jamak dari hadiqah, artinya basatin, kebun-kebun ya, asjar, kathratul asjar. Pohon. Banyak pohonnya. Al-wahidah ghulba, ya. Kalau mufradnya gulba sih banyak. Ya. Hadaik ghulba, jamak-jamak gitu kan. Kehamra, contohnya hamra. Maksudnya adalah kathifatus syajar. Jadi pohonnya itu benar-benar lebat, ya. Dari air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke bumi, masuk ke dalam, kemudian diserap oleh biji-bijian. Kok biji yang kecil tadi kok bisa gede begitu gitu. Ya. Sebenarnya ini juga sindiran sih kalau kita pikirkan, ini sindiran kepada orang kafir gitu. Kalau kita lihat biji itu tanaman ya, dia tumbuh dari air, ya, benih tadi kan, kemudian tumbuh dari tanah, kemudian dia dari bawah ya posisi, kemudian berkembang menjadi hadaiqa ghulba. Jadi tanaman yang sempurna, bahkan sangat lebat dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kok kamu manusia dari benih juga gitu. Udah segede gini kok kafir gitu. Teguran juga gitu. Apa yang kamu hasilkan selain kekufuran gitu. Subhanallah. Yes, ini perumpamaan yang dakik, yang detail yang Allah sebutkan itu menyindir manusia gitu. Ya. Kita juga dari benih kan asalnya, kemudian Allah rawat di rahim ibu rahim itu kan ladang. Ya kan? Fa'tu harsakum anna syi'tum dalam Quran. Maka datangilah harsakum. Apa itu hars? Ladang. Allah bilang istri itu ladang gitu. Tempat berladang gitu. Karena memang secara biologi gitu, emang rahim itu menjadi titipan untuk berkembangnya di tempat terjadi pembuahan dan tempat berkembangnya janin gitu. Nah, kemudian keluar menjadi manusia ya, tahap demi tahap sehingga menjadi pribadi yang kuat. Kok tiba-tiba dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membesarkan dia. Kalau bahasa Minangnya kayak menggadang anak ular katanya. Membesarkan anak ular. Anak ular. Udah diberi nikmat sekian banyak, ternyata dia matok. Yang sampai kayak begitu, ma akfarah, kutilal insanu ma akfarah. Baik. Apa tadi? Bagaimana? Kasratul syajar ya. Hendaknya seorang mukmin juga begitu, ketika dia sudah lahir di muka bumi, dia belajar, kemudian dia sudah besar menjadi rajul, laki-laki sempurna, maka dia ya minimal tidak merepotkan orang lain. Jadi kalau dalam Islam itu minimal bentuk khidmah kepada umat, tidak merepotkan orang lain. Syukur-syukur lagi memberikan manfaat. Bagaimana sabda Rasulullah SAW
khairukum khairun nas man Anfa'uhum linnas. khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia orang lain gitu. Produktif, dia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, menebar kebaikan gitu. Masa kita kalah sama pepaya aja, pepaya itu. Pepaya itu matang, buahnya satu itu dia kader seratusan itu. Ratusan benih dia kader itu kan, dia kaderisasi itu. Ayo jatuh di mana, ayo tumbuh itu. Jadi kita nih menikmati kaderisasi pepaya-pepaya dulu gitu. Nah, makanya kalau kita tidak berdakwah dan tidak mendidik umat, kita kalah sama pepaya, kalah sama duren, kalah sama padi, kalah sama rambutan ya, yang mereka banyak menghasilkan. Yang melanjutkan estafet apa? Amanah yang Allah berikan kepada dia gitu. Ya, dari mungkin sekian ratus ribu santri yang masuk di pesantren, yang jadi itu berapa sih gitu? Banyak loh santri itu yang masuk belajar gitu, tapi yang jadi ustadz tuh jarang loh. Ini jarang dibuka nih, kasih tahu ya. Yang jadi ustadz tuh jarang. Jadi misalnya santri mana gitu, pesantren fulan gitu kan, itu kan sekali daftaran ratusan, bahkan ribuan gitu. Yang jadi kiai, ustadz beneran itu sedikit, wallahi sedikit. Ya, sedikit sekali. Banyakan tuh mengkonsumsi agama pribadi. Ya, konsumsi agama secara pribadi. Jadi yang jadi itu tetap sedikit. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika sudahlah panjang bahasannya ya. Wa fakihatan wa abba. Ai ma yatafakkahu bihi min sa'iril fawakih. Dan salah satu nikmat Allah itu adalah buah, ya. Jadi nikmat Allah yang kalau Ana sering bilang itu, nikmat Allah yang sifatnya instan bisa kita langsung makan itu buah. Kalau sate Padang bikin dulu. Ada campur tangan manusia gitu ya. Nasi Padang, prasmanan, apa? Kalau orang Jawa itu tumpeng ya. Tumpeng. Itu semua itu dibikin dulu dan rumit gitu. Yang langsung makanan yang langsung Allah ciptakan tanpa campur tangan manusia dan instan dan sangat baik itu adalah buah. Luar biasa. Effortnya hampir nggak ada kecuali duren. Ya. Sekarang udah ada pula instan duren yang itu tuh, duren yang udah di packaging itu. Tapi anak nggak percaya itu. Jangan dikasih. Kemarin soalnya beli kan, ini pengalaman beli yang udah di apa namanya di toples gitu. Jadi crispy. Bukan, duren yang segar cuman udah dimasukkan ke box gitu. Oke. Itu manisnya aneh. Wah, ini kayaknya ada ininya apa nah? Campuran. Buatan nih. Ternyata benar. 3 hari anak sakit tenggorokan sama anak juga, anak lebih parah lagi. Oh, ini benar nggak betul duren ini gitu. Jadi besok kapok kalau makan duren yang ini aja lah. Yang ada durinya. Yang fresh. Yang fresh gitu. Jadi buah adalah salah satu nikmat Allah yang tidak ada kita bisa olah lagi, maksudnya tidak ada campur tangan manusia bisa dikonsumsi gitu. Dan itu lebih baik, ternyata lebih baik ya Dok ya. Ketimbang ketimbang buah itu di jus katanya atau dipotong-potong, karena ketika buah itu bercampur dengan saliva atau air liur, maka disitulah pengoptimalan dari penyerapan nutrisinya gitu. Sama fresh sih, Ustaz. Kalau jus juga tapi fresh tanpa campuran ya bagus juga. Ya seperti itu. Luar biasa, Bro. Wa fakihatan wa abba ai ma yatafakku bihi min asair fawakih wal ab di sini bukan bapak ya. Maksudnya di sini ab di sini kalau bapak itu abun bukan abun. Kalau baru ummun pakai tasydid. Makanya abi bukan abbi kan. Kalau ab pakai tasydid maknanya atibn. Apa itu atibnu? Livestock, makanan ternak ya Pak. Jerami seperti itu. Wa ma tar'ahu al-bahaim, dan apa yang ya makanan bahaim itu bahimah itu hewan ternak. Mata'an lakum wa li'an'amikum ay ma taqaddama dzikruhu manfaatan lakum, ya sebagai manfaat bagi kalian, wa li'an'amikum, dan bagi hewan ternak kalian, allati hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Ya contohnya di sini adalah an'am, itu contohnya adalah ibil
unta, bakar, bakar, sapi, sapi, wal ghanam, jamus, Ghanam. kerbau, ya dan lain sebagainya. Ayam juga kan? Lanjut bawah, Afwan. Makna ayat. Oh, makna ayat. Di jam 9. Anak kira tadi pengen menuntaskan ini tadi malah, menuntaskan makna ayat. Ini nggak apa-apa lah. Atau kalau ada yang didiskusikan nggak setuju Ustaz, boleh. Demokrasi kan. Dan demokrasi, Ustaz. Ada pertanyaan boleh diskusi. Ini bukan ceramah. Diskusi. Oke. Stop share ya, Ustaz. Ya. Silakan berdiskusi. Monggo. Fadhol. Hari ini sepi nih. Iya, cuma berlima. Ada Pak Lurah baru gabung tadi sekitar 15 menit yang lalu. Oh ya. Ini kali saat lagi banyak urusan yang lainnya. Nah. Apa ya? Diskusi apa ya? Ayo diskusi lah. Kita tuh Quran ini adalah kitab orang dewasa yang harus betul-betul kita diskusikan, tapi dengan syarat dasar kita jelas gitu. Maksudnya ada dalil dan ada kitab yang kita pegang. Bukan mentadaburi Quran itu bukan lepas begitu, tapi harus ada kaidah dan ada harus berdasarkan tafsirnya para ulama. Jadi kalau ada gerakan mentadaburi Al-Quran, ayo mentadaburi Quran, itu sebetulnya pangkalnya adalah dengan ilmu tafsir. Nah, karena makna-makna itu disingkap berdasarkan kaidah gitu. Makna-makna Al-Quran itu bisa kita renungkan dengan pendekatan-pendekatan disiplin ilmu tertentu. Misalnya dalam ilmu balaghah, kenapa bisa anak sebut ini qiyas? Ya karena ada ilmu balaghah di situ. Kenapa Allah bertanya bentuknya seperti itu? Kan kadang-kadang itu nggak bisa dilihat dari ilmu nahwu kadang. Nah, di situ tafakurnya dimulai dari pemahaman yang betul dari ilmu balaghah. Atau berkenaan dengan hukum, berarti anak ambil dari kitab-kitab tafsir ahkam. Ya, berkenaan dengan akidah juga demikian sama. Jadi mentadaburi Quran itu nggak boleh sendiri sebetulnya, harus dengan guru dan berpijak kepada ilmu tafsir ulumul Quran. Makanya anak senang mentadabur Quran itu senang gitu. Di sini kalau lihat dari sini kan makanannya Ustaz. Kalian zul insan ila ta'ami makanannya, tapi di sini lebih ke arah nabati ya Ustaz ya. Karena dimulai dengan air kan, cerita tentang air, kemudian semuanya akhirnya ceritanya tumbuh-tumbuhan semua. Padahal kalau kita lihat makanan kan ada unsur juga, ada hewani juga kan. Sama mungkin makanan laut gitu, ikan itu nggak diceritakan di sini ya, tapi lebih ke arah nabatinya Ustaz. Mungkin ada maksud apa Ustaz? Kaidah apa gitu yang tersirat gitu dari ayat ini Ustaz? Ya, yang pertama mungkin secara konteks ya. Orang Arab tidak terlalu akrab dengan itu. Makanan laut. Dan makanan laut ada ayatnya sendiri kan, banyak ayat tentang laut. Lahman tariya ya dalam ayat apa itu? Surah apa? Lahman tariya. Nah, jadi daging yang lezat kata Allah. Itu ikan maksudnya di situ. Sebutkan juga. Ya bukan berarti nggak boleh makan ikan di sini. Enggak. Ya maksudnya di ayat ini sampai salah satu buah yang khas Timur Tengah juga nggak disebut ya, misalnya watin gitu kan ya. Tapi di sini mewakili zaitun. Zaitun aja, ya. Wallahualam. Curious saja Ustaz. Mungkin ada tertentu lah gitu. Sebetulnya penyebutan ini kaidah. Sebetulnya penyebutan sebagian itu mewakili seluruhnya. Ya. Tidak disebutkan di sini berarti bukan nggak termasuk juga rambutan. Kalau dimasukin semua repot, Pak. Semuanya dimasukin ini. Udah mencakup semuanya. Bahkan kalau kita lihat secara secara vegetasi udah lumayan lengkap sebenarnya. Ada padi-padian, ya, habba,
kemudian ada rumput-rumputan, gulba, ada yang merambat, ainab, ya inaba, kemudian ada sayur mayur, qodba, ada pohon-pohonan, nakhla, ada perdu, tanaman perdu itu zaitun, ya kan? Kemudian kalau ada buah-buahan. Ada buah-buahan yang sifatnya buah-buahan, pohon-pohonan yang besar, pohon-pohonan kecil, perdu ya. Kemudian di sini Anda catat juga nih ada beberapa hal yang berkaitan dengan pertanian. Di sini ada air, ada lahan, ada makanan pokok, ada buah, ada sayur, ada ternak, kan disebutkan ternak. Wali an'amikum. Ada ternak itu kan protein, nggak hanya nabati. Ada rumput, ada kelestarian hutan juga disebut di sini kebun-kebun yang Arab kan nggak ada hutan, jadi hadaik itu maksudnya udah kayak hutan gitu, nggak kayak hutan tropis gitu. Tapi semua ini adalah menyimpulkan keseimbangan alam loh, karena di situ ada lahan, ada air, irigasi, ya ada makanan pokok sebagai logistik ya, ada buah, ada sayur. Oh ini lengkap, ini lengkap ini, Pak Sehat 5 Sempurna ini. Susunya dari mana Ustaz? Itu ternak. Itu ya ternak. Yang Pak Sehat 5 Sempurna ini sebenarnya. Wali an'amikum. Cobalah. Sekarang kan udah tren orang kembali ke kampung lah gitu kan. Orang-orang kaya sekarang punya villa gitu kan. Nah, mereka mulai peternak. Sebenarnya ini kehidupan yang baik sebetulnya kalau kita punya lahan, punya air yang cukup gitu kan. Ada pertanian sendiri yang diproduksi sendiri gitu. Ini luar biasa sebetulnya. Ya, semakin mengingatkan kita akan nikmat Allah gitu. Ada ternak, ada padang rumput, subhanallah. Pak Khalid ada villa di puncak ada? Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Amin, adain lah. Di Madinah ada Ustaz. Amin dalam Madinah. Amin. Wah, kalau sempat punya kebun di Makkah Madinah itu orang kaya sekali itu. Ya, karena untuk airnya saja mahal itu biayanya. Mana tahu karena jadi perairan bikin kebun di Arab itu perlu air kan, airnya nggak kayak kita kata hujan, dia perlu support air yang banyak, makanya orang-orang kaya sangat kaya saja yang bisa bikin hadaik atau hadikoh ya, punya tanah itu dan punya jadikan kebun itu luar biasa. Ada kebun. Baik, kira cukup ya. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Untuk penjelasan pada kesempatan pada malam hari ini, dan jazakumullah khair pada semua sahabat jemaah yang telah hadir menyempatkan waktu. Semoga Allah rahmati kita semua dan Allah ridho akan majelis kita ini. Amin. Semoga Allah tambahkan ilmu dan iman kita. Amin. Insyaallah kita akan bertemu lagi di minggu depan. Amin. Insyaallah. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.